Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang peranan sistem informasi dalam bisnis. Nah, jadi teman-teman, sistem informasi adalah kumpulan dari hardware dan software komputer serta manusia yang akan menggunakan sistem tersebut. Jadi dalam hal ini, baik hardware, software, atau manusia itu sendiri, itu saling terkait dan saling melengkapi. Sehingga sistem tersebut dapat berjalan dengan baik, benar, dan sebagaimana mestinya. Itu tadi adalah definisi singkat tentang sistem informasi. Lalu, apa saja peranan sistem informasi dalam bisnis? Berikut ini ada beberapa peranan yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, yang pertama, mendukung bisnis dari segi operasional. Dalam hal ini, sistem informasi memudahkan staf operasional, entah itu akuntan, finance, atau staf lainnya, dalam hal menginputkan data ke dalam sistem ini. Jadi, data-data transaksi misalnya atau data-data lain itu diinput ke dalam sistem dengan tujuan agar data-data tersebut dikumpulkan dan dirapikan, lalu dijadikan arsip supaya apabila suatu saat diperlukan, itu dapat dilihat kembali datanya. Jadi itu sangat membantu sekali dan memudahkan juga dalam hal segi operasional. Lalu berikutnya, mendukung bisnis dari segi pengambilan keputusan. Yang dimaksud adalah dari contoh yang pertama, kita berbicara tentang data-data yang telah diinput. Nah, di dalam sistem, data-data tersebut diolah dan diproses sehingga menghasilkan informasi. Informasi itulah yang dijadikan oleh pihak manajemen sebagai bahan pertimbangan dalam artian hal pengambilan keputusan. Misalkan, staf marketing menginput data penjualan bulan ini atau menginput data penjualan selama setahun, maka data-data tersebut diproses oleh sistem itu kemudian dapat menghasilkan informasi berupa tren penjualan, apakah penjualannya semakin meningkat atau menurun. Nah, dengan adanya informasi seperti itu, maka pihak manajemen dapat mengambil keputusan untuk meningkatkan bagaimana caranya akan penjualan yang sudah baik atau memperbaiki penjualan yang mungkin telah menurun untuk kemudian bisa meningkat kembali. Contohnya seperti itu. Kalau yang berikutnya, mendukung bisnis untuk meraih profit dan benefit. Nah, seperti yang sudah dibahas pada poin sebelumnya, apabila kesimpulan sudah diambil dan informasi sudah cukup, maka dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, keputusan tersebut apabila berhasil, apabila tepat, maka dapat membuat perusahaan memperoleh profit dan benefit. Jadi peran informasi tersebut sangat penting dalam pengambilan keputusan, sehingga setiap keputusan yang diambil itu dapat memberikan dampak yang positif kepada perusahaan, baik itu berupa profit atau berupa benefit. Kurang lebih seperti itu. Lalu berikut ini adalah beberapa contoh sistem informasi. Sistem informasi yang pertama adalah sistem informasi akuntansi. Pada sistem ini, seorang staf akuntansi misalnya
menginput data berupa jurnal. Lalu sistem data tersebut diolah menjadi buku besar, profit and loss, neraca, atau kas masuk, kas keluar. Lalu menghasilkan laporan-laporan keuangan yang dibutuhkan oleh pihak manajemen untuk mengambil keputusan. Seperti itu. Lalu berikutnya ada sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan mencatat tentang data-data transaksi penerimaan atau pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga dari situ dapat diketahui apakah penerimaan perusahaan itu lebih besar atau lebih kecil daripada pengeluaran. Sehingga apabila penerimaan lebih kecil, maka pihak manajemen dapat menganalisa apa penyebabnya. Begitu juga sebaliknya, apabila penerimaan lebih besar, maka pihak manajemen dapat mengambil keputusan supaya penerimaan di periode berikutnya itu dapat lebih besar lagi. Kurang lebih seperti itu. Lalu berikutnya, sistem informasi penggajian karyawan. Sistem ini berfungsi untuk menentukan dan mengolah data gaji dan kemudian bekerja sama dengan pihak keuangan untuk menampilkan berapa data gaji yang diperoleh oleh setiap karyawan. Seperti itu. Di dalamnya juga terdapat beberapa perhitungan, misalkan perhitungan gaji pokok, perhitungan tunjangan, atau perhitungan lembur. Jadi ini membantu dalam hal proses penggajian karyawan. Lalu berikutnya sistem informasi akademik. Biasanya digunakan sekolah atau universitas. Di dalamnya terdapat banyak fungsi, misalnya sistem ini mencatat nilai siswa, mencatat prestasi siswa, lalu menerjemahkannya dan menghasilkan informasi berupa rapor misalnya, atau misalnya daftar prestasi. Jadi kurang lebih seperti itu fungsi dari sistem informasi akademik. Jadi memproses, mengolah data yang berhubungan dengan akademik, lalu perkembangan prestasi, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya ada sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran berfungsi sebagai alat yang berguna untuk mencatat data penjualan atau pemasaran. Kemudian dari data-data tersebut dapat diolah sehingga menjadi informasi yang dapat menunjukkan tren penjualan misalnya, atau tren pemasaran. Apakah trennya itu bergerak naik atau bergerak turun? Apabila bergerak naik, maka pihak manajemen dapat mengambil keputusan untuk menjadi semakin naik. Dan apabila turun, maka pihak manajemen dapat mengambil langkah-langkah pencegahan agar tidak semakin menurun, dan sehingga dapat membaik kembali. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Apabila Anda menyukai video ini, silakan Anda like, subscribe, and comment. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.